Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran tentang flora fauna Indonesia dan dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna. Coba kita perhatikan hewan-hewan berikut ini. Hewan-hewan ini sudah sulit ditemukan dimanapun di muka bumi. Bahkan di habitat asli mereka sekalipun, kalaupun ditemukan jumlahnya sudah sangat terbatas. Hewan tersebut dinyatakan langka karena jumlahnya sudah sangat terbatas di muka bumi ini dan sudah sangat sulit ditemukan meskipun di wilayah habitat aslinya. Sehingga hewan-hewan tersebut perlu diperhatikan dan perlu diupayakan untuk dilestarikan kembali. Berbagai jenis flora dan fauna yang ada di muka bumi bisa mengalami kepunahan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor evolusi, kemudian faktor eksploitasi oleh manusia, dan faktor bencana. Salah satu contoh punahnya jenis fauna tertentu akibat evolusi adalah evolusi fauna bernama Eohippus yang mengalami beberapa fase perubahan sehingga kini fauna yang ditemukan adalah jenis modern horse atau kuda modern. Nah, setelah mengalami beberapa evolusi terlahir jenis atau spesies yang baru, sehingga spesies yang lama atau kita sebut dengan Eohippus tidak dapat ditemukan lagi dimanapun di muka bumi ini. Contoh lain dari punahnya salah satu spesies fauna akibat faktor evolusi adalah punahnya jenis jerapah berleher pendek karena perubahan kondisi habitat di mana pohon-pohon semakin tinggi, daun-daun yang merupakan sumber makanan daripada jerapah semakin tinggi, sehingga jerapah ini berevolusi dan melahirkan spesies baru yaitu berupa jerapah bertubuh besar dan berleher sangat panjang. Nah, dan saat ini kita cari di muka bumi jenis jerapah yang berleher pendek itu sudah tidak ada lagi. Faktor penyebab kepunahan fauna berikutnya adalah eksploitasi oleh manusia, di mana manusia dengan alasan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya melakukan perburuan berbagai jenis fauna secara liar. Hal ini dapat menyebabkan kepunahan fauna menjadi lebih cepat. Faktor selanjutnya sebagai penyebab kepunahan berbagai flora dan fauna di muka bumi adalah faktor bencana alam. Sebagai contoh, dinosaurus dianggap punah akibat bencana alam berupa hujan meteor yang pernah melanda di muka bumi di masa kehidupan mereka. Contoh lain bencana alam yang paling sering dan paling banyak menjadi penyebab musnahnya flora dan fauna di muka bumi saat ini adalah bencana kebakaran hutan. Seperti yang pernah terjadi belum lama ini, kebakaran hutan melanda wilayah Australia Tengah dan Australia Barat, sehingga menyebabkan banyak sekali fauna endemik mereka yaitu koala dan kanguru yang mati terbakar. Ini mengingat pentingnya peranan flora maupun fauna bagi keseimbangan ekosistem dan bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup khususnya manusia, maka
Manusia perlu melakukan upaya-upaya untuk melestarikan berbagai jenis flora maupun fauna yang ada dan pernah ada di muka bumi ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membuat daerah-daerah konservasi bagi flora maupun fauna. Di Indonesia, tentang perlindungan flora dan fauna sendiri sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sendiri merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, yaitu dengan memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman berbagai macam sumber daya alam hayati beserta nilainya. Bentuk konservasi untuk flora dan fauna itu sendiri memiliki berbagai jenis atau bentuk, antara lain yaitu hutan lindung, suaka alam, kemudian kawasan pelestarian alam. Suaka alam sendiri dibedakan menjadi cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam itu terdiri dari taman nasional, kemudian taman hutan raya, dan taman wisata. Berikut ini adalah berbagai contoh wilayah konservasi yang ada di muka bumi. Salah satunya adalah Taman Nasional Yosemite yang terletak di California, Amerika Serikat. Taman Nasional Yosemite ini keberadaannya diperuntukkan bagi pelestarian berbagai jenis flora dan fauna, khususnya flora dan fauna endemik yang ada di wilayah tersebut. Berikut ini adalah Taman Nasional Picos de Europa yang terletak di Provinsi Asturias, Spanyol. Di Taman Nasional ini dilindungi berbagai jenis spesies flora dan juga spesies fauna. Antara lain adalah serigala Iberia, beruang coklat Cantabrian, camois, dan ibex. Selanjutnya adalah Taman Nasional Guadalupe yang merupakan kumpulan pulau-pulau yang terletak di Karibia. Di sini terdapat berbagai jenis flora dan fauna endemik. Salah satu yang dilindungi adalah hiu putih. Selanjutnya adalah konservasi Taman Nasional Galapagos. Galapagos sendiri berupa kepulauan yang terdiri dari 13 pulau berapi dan bebatuan yang terletak di Samudra Pasifik sekitar 1000 km sebelah barat pesisir Amerika Selatan. Di Galapagos sendiri terdapat banyak sekali jenis-jenis hewan endemik yang dilindungi seperti kura-kura dan burung biru. Pentingnya peranan flora dan fauna bagi keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia, maka sudah sepatutnya dunia dan kita mulai serius mengupayakan upaya pelestarian atau perlindungan bagi berbagai jenis flora dan fauna yang ada di muka bumi. Seperti yang dilakukan negara Australia, mereka sudah begitu fokus dan serius dalam upaya melestarikan berbagai jenis flora dan fauna yang ada di muka bumi, bukan hanya jenis-jenis fauna yang ada di wilayah mereka atau jenis-jenis fauna asli Australia. Bahkan mereka juga sudah berupaya untuk melakukan pelestarian terhadap jenis-jenis fauna dari wilayah lain. Contoh orang hutan di sini dilestarikan, salah satunya dilestarikan di Melbourne Zoo. Di situ diupayakan agar orang hutan bisa mengalami perkembangbiakan secara baik dan kemudian akan dilepaskan kembali di habitatnya di Pulau Kalimantan. Kebun binatang di Australia seperti Melbourne Zoo ini, selain menjadikan kebun binatang tersebut sebagai
tempat konservasi, perlindungan, dan perkembangbiakan berbagai jenis fauna, kebun binatang itu juga didesain menjadi tempat edukasi bagi masyarakat agar tertanam kesadaran kepada seluruh masyarakat dari sejak dini, dari sejak kecil, tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian alam berupa kelestarian flora dan fauna, karena akan sangat berkaitan erat dengan kelestarian kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, kebun binatang juga memfasilitasi anak-anak untuk belajar tentang alam dan bagaimana mereka bisa hidup dengan alam dan menjaga kelestarian alam tersebut. Berkat pemberian edukasi yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup berupa kelestarian flora maupun fauna, bisa dilihat bagaimana hewan, contohnya burung, bisa hidup dengan sangat akrab dan dekat dengan manusia. Mereka tidak takut untuk mendekati manusia sekalipun. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak saya. Kenapa burung-burung di sana tidak takut kalaupun kita dekati? Bahkan mereka tidak takut untuk datang menghampiri seseorang yang sedang duduk di balkon atau sedang duduk di teras, terutama jika mereka melihat kita memegang makanan yang bisa dimakan oleh mereka. Mereka tidak segan-segan untuk datang mendekat. Coba bandingkan dengan burung-burung yang hidup di wilayah sekitar kita. Biasanya mereka akan segera lari terbang begitu merasakan ada manusia yang mendekat. Berbagai jenis burung yang ada di wilayah Melbourne, Australia itu tidak takut terhadap manusia. Bahkan mereka berani mendekati. Saat kita duduk di balkon, mereka berani mendekati, menghampiri, dan bernyanyi di dekat kita. Itu pasti karena mereka menganggap manusia bukan ancaman. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak mengganggu kehidupan burung-burung yang ada di sekitar mereka, sehingga burung secara insting menganggap manusia yang ada di sana bukanlah ancaman, sehingga mereka tidak merasa takut. Hal ini dapat disimpulkan pula bahwa kesadaran masyarakat di wilayah tersebut akan pentingnya menjaga, melindungi alam, menjaga dan melindungi berbagai jenis flora dan fauna merupakan suatu kebutuhan bagi kehidupan mereka sendiri. Bagaimana dengan wilayah Indonesia sendiri yang terkenal akan kekayaan alamnya berupa beragam jenis sumber daya alam hayati, baik berupa berbagai jenis tumbuhan maupun hewan. Di Indonesia sendiri sudah diupayakan berbagai langkah untuk melindungi kelestarian berbagai jenis flora dan fauna, antara lain dengan menetapkan berbagai wilayah konservasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia dari Sumatera sampai ke Pulau Papua.